Shalom, 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 shalom. Haleluya. Ini belum seberapa datang, tapi kita percaya wanita-wanitanya Allah pasti suaranya dahsyat. Amin, amin ya. Percaya nggak wanitanya Allah suaranya dahsyat? Yes. Coba sekali lagi bilang, shalom, 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 shalom. Haleluya. Kita hari ini spesial banget. Kenapa? Karena Hari Nasional Kaum Wanita. Yang jelas Tuhan pasti ingin memberi sesuatu buat kaum wanita kita. Amin. Tadi pagi Tuhan sudah bekali kita ya dengan banyak sekali pesan-pesan yang Tuhan berikan. Tapi hari ini pasti akan lebih dahsyat lagi, memperlengkapi di season pertama. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita pada saat ini. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau-lah pengharapan kami Tuhan. Di dalam segala keadaan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. katakan sama-sama. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Haleluya. Mari satu hati katakan sama-sama. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. oh Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. katakan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku Penuh amin dengan pujian kepada Engkau Tuhan. kepadamu ya Yesus Tuhan. Haleluya. Sepanjang hari ku beri penghormatan Yes. kepadamu
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai ibu bagi Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Yes, kami siap terima berkat-Mu pada saat sore hari ini Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap untuk memuji nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kami percaya Allah akan turut bekerja akan setiap jemaat-Mu di tempat ini. Melalui dari sakit penyakit kami Tuhan boleh sembuhkan. Yang dalam permasalahan Tuhan boleh berikan jalan keluar. Yang dalam kebimbangan Tuhan berikan ketetapan hati. Yang dalam keterikan Tuhan bebaskan semuanya. Dan kami percaya Tuhan Allah bekerja, berkarya di tengah-tengah kami. Kami tahu Tuhan pada saat ini kami butuh Engkau. Kami sangat-sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami buka ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Sama-sama jemaat Tuhan yang siap untuk diberkati katakan haleluya. Boleh lihat kiri kanannya, tadi nggak ada. Hei, katakan selamat datang. Sama-sama ya, katakan Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. sekali lagi katakan yuk. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Hey, Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. katakan Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. kita mau ceritakan semuanya kepada generasi kita di belakang kita. Amin. Haleluya. Katakan sama-sama. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, Katakan dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku. wah, Tuhan Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. katakan Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya lebih dahsyat dari segala. hey, Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat. haleluya. Semua katakan wah, Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. sama-sama katakan dengan saya ya. Yo, Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. haleluya. Biar saat ini Roh Tuhan tetap menyala-nyala di hadapan kita. Ada bersama-sama dengan kita. Sama-sama katakan. Menyala-nyala
lagi katakan, hey, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah semua. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu. Beri kami semangat Tuhan. Sekali lagi katakan, biarlah rohmu. Sama-sama satu suara katakan. Tak ada banyak waktu dan dosa yang pekerjaan besar menunggu ladang siang dituai. Katakan. Dan dosa yang meriah. Katakan. Berlari pada tujuan. Tuh, wah. Yo, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layan. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi boleh katakan, biarlah menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Katakan, sebab Tuhan maha besar. Mana dong tepuk tangannya dong. Hai. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Hai. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Hai. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur. Katakan dengan bersuka menyanyilah. Dia batu keselamatanku. Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Hey! Mari datang menyembah Dia. Lagi. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Katakan, Dia pencipta dunia ini. Dia bentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah. Nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah. Dia bentuk keselamatan. Tuhan Raja Maha. Sama-sama katakan, jemaat Tuhan, yo. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini.
gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka menyanyilah, ya batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka menyanyilah, ya batu keselamatan, pujilah Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha Besar. Hey, Haleluya. silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Kita akan bersatu dalam doa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan keluarga yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua pekerjaan dibuat berhasil. Semua hutang terlunaskan dengan cepat. Kami memiliki rumah di bumi dan di surga. Kami menerima kenaikan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya, serta keluarga yang harmonis. Tidak ada kemandulan. Semua penyakit dan kerugian dihalau dari hidup kami. Keluarga, pekerjaan, kesehatan, serta kerohanian kami diberkati. Sekarang kami memberi persembahan yang terbaik hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Sama-sama katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan Yesus. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yang sudah memberi sendong bagi berdiri kembali ya. Ajaib, Tuhanku ajaib, Hey, kasih-Nya ajaib bagiku. yes, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya. Katakan sekali lagi ya, sama-sama katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Katakan, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib, tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. haleluya. Terima kasih untuk persembahannya Tuhan Yesus, pasti memberkati. Kita mau siapkan hati kita pada saat ini. Kita percaya hamba Tuhan yang sudah diurapi Allah akan memberikan banyak pesan kepada kita. Terlebih lagi untuk para kaum wanita di tempat ini, akan
Akan ada kekuatan yang baru yang Tuhan akan berikan pada saat sore hari ini. Sama seperti pada ibadah pagi, banyak sekali kaum wanita Tuhan yang benar-benar dilawat oleh Allah. Pada saat sore hari ini juga Tuhan pasti akan melawat. Tidak hanya kaum wanita saya, tapi jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita percaya pada saat engkau kaum wanitanya Allah diberikan kemenangan, maka generasimu juga pasti akan menang. Engkau akan melahirkan generasi pemenang. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Katakan Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkan, Bahkan Engkau yang menolong. kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
sukacita yang Kau berikan bagi kami. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Bapa, buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Sore hari ini kami bersama-sama kembali untuk kami dengar kebenaran-Mu. Hamba menyerahkan waktu ini sepenuh kepadamu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan bibir lidah hamba kepadamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari katakan bersama. Amin. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala dan juga kepada pengurus wanita terpuji yang ada di GSJ Cendrawasih ini. Puji nama Tuhan, terima kasih buat undangan yang diberikan kepada saya. Setelah sekian lama pandemi ya, kita baru bertemu kembali. Mungkin juga ada yang belum pernah berjumpa dengan saya. Ya, saya perkenal kembali, nama saya Pendeta Egawati Sulaiman. Saat ini saya membantu di salah satu cabang dari GSJ Batu Tulis yang ada di Taman Modern Pondok Daud. Ya, puji nama Tuhan. Buat hari ini selamat kepada para wanita terpuji yang ada di GSJA Cendrawasih. Hari ini kita memperingati Hari Nasional Wanita Terpuji ya, dengan tema regenerasi. Ya, saudara, regenerasi. Regenerasi dari apa saudara? Departemen Kaum Wanita memberikan tema regenerasi. Regenerasi dari estafet iman ya, dan pelayanan di dalam keluarga serta gereja. Ya, regenerasi estafet iman ya. Ada kelahiran baru. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana Tuhan mau di dalam kehidupan kita, di dalam gereja, di dalam iman kita. Regenerasi itu bukan hanya secara biologis, ada yang lahir, ya beberapa waktu yang lalu di dalam tema-tema yang lalu yaitu tentang lahir. Ya saudara, tapi yang kali ini yaitu bagaimana di dalam kehidupan kita, setiap pribadi, setiap manusia itu berproses. Ya, kalau kita lihat, di dalam gambar ini ada 3 generasi, ada opa oma, ada mama papa, lalu ada anak-anak. Ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, secara biologis ada orang-orang baru di dalam keluarga kita. Nah di dalam gereja Tuhan juga demikian saudara ya. Setiap pribadi berproses secara alamiah mengikuti fase-fase usia. Ya. Dari bayi, anak-anak, lalu menjadi anak remaja, dewasa, ya siap kemudian menjadi seorang bapa, lalu pada akhirnya menjadi tua. Ya, ini adalah proses dan di mana dunia terus bergulir dengan perubahan zaman dari generasi ke generasi. Dan ini membuktikan bahwa di dunia ini tidak ada sesuatu yang abadi. Ya. Di dunia ini apa yang ada dalam dunia akan berakhir. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita mengenal Tuhan, kita melayani Tuhan, apa yang kita lakukan bagi Tuhan itu tidak pernah akan pudar. Karena Tuhan memperhitungkan hal itu di dalam kekekalan. Amin. Ya, tetapi selama kita masih ada di dalam dunia, ini terjadi dan kita harus mengakuinya. Dan apa arti regenerasi? Yaitu penyegaran, peremajaan, pergantian dari generasi tua ke generasi muda. Ya mau tidak mau di dalam setiap kehidupan kita, di dalam segala aspek, entah di dalam dunia sekuler maupun juga di dalam gereja, maka akan terjadi regenerasi. Ada orang-orang yang baru di dalam usia yang baru ya, yang masih muda untuk kemudian menduduki suatu posisi. Kalau kita lihat di dalam dunia sekuler, orang-orang usia 55 ya, ada bank ya, perusahaan bank itu kalau umur 55 sudah tidak boleh ya, walaupun masih sehat, masih kuat, sudah tidak boleh lagi bekerja di bank itu. Entah kalau saudara mau dipakai di tempat lain, itu lain lagi urusan.
ya, karena saya juga punya sepupu yang sepantaran dengan saya sudah usia ya 55 lebih. Ya, dia selalu bekerja dari satu bank ke bank. Ya, beberapa waktu yang lalu dia baru menikahkan anaknya dan bertemu dengan saya. Dan dia bilang sama saya, "Yuk main ke Singapura." Saudara, ada apa? Ya, saya sekarang kerja di Singapura. Saya bilang, "Loh." Saya bilang, "Kamu udah pensiun di sini?" Dia ketawa ya. Dan dia bilang, "Saya balik lagi untuk kerja di Singapura." Usia sudah tidak muda lagi, sudah 55 tahun ke atas. Tapi dia bekerja lagi dan dia katakan kepada saya, baru diterima bulan Agustus yang kemarin. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya jadi kalau walaupun usia kita sudah di dalam batas orang dan sudah pensiun, tapi kalau ada orang masih mau pakai kita, ya itu satu hal anugerah. Dan di dalam gereja Tuhan kita memang tahu di dalam gereja tidak ada yang namanya pensiun ya. Tetapi kita sebagai orang yang sudah lebih senior, kita harus menyadari bahwa kekuatan kita terbatas. Kita perlu orang-orang yang lebih muda untuk melanjutkan tugas pelayanan. Kita yang senior ada duduk menjadi para penasehat buat mereka. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, proses regenerasi itu ya kita perlu lihat di dalam proses punya modal. Yang pertama harus punya modal yang kuat di dalam kita mau melanjutkan regenerasi itu kepada yang baru, yaitu mencintai Tuhan. Modal utama adalah cinta Tuhan. Kalau kita mau cari orang-orang yang meneruskan pelayanan kita, kita harus cari mereka yang cinta Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Ulangan 6 ayat yang kelima, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Serta juga dikatakan dengan segenap kekuatanmu. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana kenapa saudara kita perlu cari orang yang cinta Tuhan? Karena banyak orang-orang yang punya bakat, punya talenta, punya kemampuan, tetapi tidak punya hati. Yang kita perlukan adalah orang yang punya hati. Ya, orang yang punya hati artinya orang yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Kalau dia cinta Tuhan, maka dia akan melayani dengan sungguh-sungguh. Ya, orang yang cinta Tuhan akan memberikan kehidupannya, ya memberikan kehidupannya kepada Tuhan secara sepenuhnya. Ya walaupun bukan hanya di gereja, tapi mungkin di dalam pekerjaannya dia menjadi berkat. Lalu waktu dia memberikan juga hidupnya bagi pelayanan pekerjaan Tuhan, maka saya yakin dia akan memberikan buat hidupnya all out buat Tuhan. Dia enggak akan hitung-hitungan buat Tuhan. Dan itu yang diperlukan di dalam gereja Tuhan. Ya karena kita lihat sekarang di dalam masa sekarang ini saudara, banyak orang yang melayani. Ya melayani itu hanya karena ya saudara keliling dari satu tempat ke tempat sebagai mata pencaharian. Ya, saya ingin berkata kepada orang-orang muda yang ada, jika Tuhan memberikan talenta kepadamu, hari Senin sampai hari Jumat engkau bekerja di sebuah perusahaan dengan posisi yang baik, dengan pekerjaan yang baik, ada bulanan yang baik. Hari Minggu Tuhan minta apa yang ada padamu. Engkau punya talenta, engkau bisa bermain musik, engkau bisa bernyanyi, engkau bisa mengoperasikan multimedia, ya, atau sound system dan sebagainya. Itu yang engkau punya, persembahkan kepada Tuhan. Ya. Tuhan sudah memberkati engkau dari Senin sampai Jumat di dalam pekerjaanmu. Itu pekerjaan yang baik, yang bagus. Hari Minggu persembahkan kepada Tuhan untuk engkau melayani. Jangan kita hitung-hitungan sama Tuhan. Hari Minggu dapat lagi tambahan gitu ya. Jangan saudara. Kalau engkau bisa memberi, apa yang dapat kita beri buat Tuhan? Apa yang bisa kita beri buat gereja kita? Bukan apa yang gereja bisa beri buat kita. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan. Tuhan cari orang-orang yang punya hati. Dalam regenerasi perlu cari orang yang cinta Tuhan. Para pemimpin yang ada di sini, para pemimpin wanita, ya maupun para pemimpin dalam setiap ibadah, carilah orang-orang yang cinta Tuhan. Sehingga kita lihat kalau mereka cinta Tuhan, pekerjaan Tuhan akan berjalan dengan baik. Kalau dia cinta Tuhan, dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saat kita bekerja karena kita cinta dengan Tuhan, ya kita tidak akan mempermalukan Tuhan.
Amin. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang kedua, bukan saja modal cinta Tuhan di dalam regenerasi. Kalau tadi kita cari orang yang cinta Tuhan, maka di dalam regenerasi kita perlu mengajarkan. Dan di dalam kita mengajar, membimbing orang yang akan melanjutkan pelayanan kita, ya, maka itu perlu bangunlah hubungan yang baik. Kita perlu membangun hubungan yang baik, karena tanpa hubungan yang baik, proses mengajarkan bisa mengalami kegagalan. Ya. Dan kita mengajar dengan apa saudara? Bukan cuma dengan kata-kata, tapi melalui keteladanan hidup kita. Waktu kita mengajar, memang mungkin perlu berulang-ulang kita mengajar. Ya, kita perlu mengajar berulang-ulang dengan kata-kata kita. Ulangan 6 ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan melalui Musa, haruslah engkau mengajarnya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, ya, kalau itu anak di rumah kita, ya kita harus mengajar anak kita ulang-ulang, ingetin mereka gitu ya. Waktu saya punya anak masih kecil, ya saya ajar anak saya belikan buku-buku rohani. Ada waktu dengan dia saya ceritakan tentang firman Tuhan. Saya ceritakan terus tentang firman Tuhan. Karena apa? Di sekolah minggu gak cukup saudara. Ya di sekolah minggu hanya beberapa menit. Ya, di sekolah minggu dia bermain, ketemu teman-temannya, cerita 15-20 menit. Tapi di rumah kita perlu ulang-ulang kepada anak kita. Regenerasi dimulai dari rumah sendiri. Ya, bagaimana kita menurunkan iman kita kepada anak-anak kita. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi dikatakan dengan kata-kata kita mengajarkan berulang-ulang, dan itu perlu. Begitu pula di dalam pekerjaan Tuhan. Waktu kita ingin melanjutkan, meneruskan estafet pelayanan kita kepada orang yang di bawah kita. Kita tidak langsung serahkan langsung besok ya kamu jadi ketua ya atau jadi pemimpin. Tapi kita perlu bimbing mereka. Ajak mereka berjalan bersama-sama dengan kita. Kita beritahu apa yang harus mereka lakukan. Lalu kemudian saudara, di dalam kita mengajar mereka, menjadikan mereka sungguh-sungguh murid Tuhan. Amin. Ya, menjadikan mereka murid. Karena kalau mereka tidak jadi murid, ya, mereka hanya wah, enaknya senangnya pelayanan. Ketika ketemu benturan, udah deh tinggalin di sana pelayanan lebih bagus, di gereja sana lebih baik. Ya, bukankah kita banyak temukan anak-anak muda seperti itu? Ya. Dia temukan benturan di gerejanya atau enggak enak di gereja, dia pergi, dia cari di sana pelayanannya lebih bagus, di sana katanya PK-nya lebih bagus gitu. Tapi saudara bukan itu. Nah kita harus kepada mereka ajar, jadikan mereka murid. Waktu mereka menjadi murid Tuhan, mereka tertanam di gereja di tempat ini. Cinta mereka bertumbuh dan mereka jadikan gereja ini adalah rumah mereka. Maka mereka akan memberi hidup mereka bagi pekerjaan Tuhan, segala sesuatu yang dikerjakan di tempat ini. Karena mereka rasakan apa? Ini rumah mereka. Sama seperti anak-anak kita. Kalau dia rasakan rumah mereka adalah rumah, home, ya, bukan sekedar rumah yang tempat mereka berteduh, tapi di situ ada kehangatan, di situ ada kasih. Dan ini yang diperlukan di dalam gereja Tuhan. Ada kasih satu dengan yang lainnya. Mereka merasakan satu fellowship, hubungan yang indah satu dengan yang lainnya. Sehingga mereka bertumbuh menjadi murid Kristus yang sungguh-sungguh. Mereka tidak akan mudah digoyahkan, tidak akan lari ke sana, lari ke sini, pindah sana, pindah sini. Tapi mereka akan kokoh dari sekolah minggu sampai mereka dewasa. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ada bertumbuh sejak sekolah minggu di GSJ Batu Tulis. Kalau saat ini saya ada di salah satu cabang daripada Batu Tulis, sama-sama masih juga ya dari Batu Tulis juga. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, kenapa? Karena saya rasakan saya lahir di sana, saya besar dan saya ingin memberikan kehidupan saya bagi gereja Tuhan di mana saya dibesarkan. Ketika gereja saya berkembang, ada cabang di sana, ada cabang di sini. Ya, ketika di sana membutuhkan dan saya ditaruh di sana,
saya terima itu tugas. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam hal ini, kita juga harus di dalam hal kita mengajarkan dalam regenerasi, ada keteladanan. Ya. Keteladanan yang tadi saya katakan, bagaimana firman Tuhan katakan di sini, Paulus melihat Timotius. Waktu Paulus lihat Timotius, Paulus ingat akan keluarga kecil ini. Ya. Paulus ingat akan nenek Lois, ibu Eunike, yang punya anak namanya Timotius. Walaupun Timotius ayahnya orang Yunani, tetapi nenek dan ibunya orang Yahudi. Yang sejak kecil mengajar Timotius mencintai Tuhan. Mengajar Timotius mengasihi Tuhan. Sehingga apa saudara? Paulus katakan, aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Enike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam kamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam keluarga. Nggak perlu kita jadi pendeta dulu baru kita jadi teladan buat anak-anak. Ya, saya lahir bukan dari keluarga pendeta. Papa mama saya jemaat biasa di gereja. Ya, tapi di dalam keluarga kami 2 dari anak papa mama saya yang menjadi hamba Tuhan. Adik saya menikah dengan seorang gembala sidang di kota Semarang. Ya, dan saya juga sekarang melayani di dalam gereja juga. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya belajar dari apa saudara? Keteladanan orang tua yang mengajar kita setia. Bagaimana orang tua saya sejak saya masih anak-anak, dia bawa saya ke sekolah minggu. Dia bawa saya, anak-anak semua diantar ke sekolah minggu walaupun dulu naik motor. Dan disinilah saya melihat bagaimana ayah saya begitu rajin membawa anak-anaknya. Dan saya juga mau setiap ibu-ibu yang ada di sini, oma-oma yang ada di sini, ayo dorong anak-anakmu untuk datang kepada Tuhan ke sekolah minggu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bagaimana Timotius, ya dia bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, dia belajar firman Tuhan, sehingga ketika dia menjadi anak yang remaja, mulai dewasa muda, Paulus lihat anak ini bagus ya, anak ini bisa aku bawa untuk pelayanan. Dan Paulus ajak Timotius untuk melayani. Dan dibimbing, bahkan kita tahu dalam firman Tuhan bagaimana Timotius akhirnya menjadi seorang gembala sidang di kota Efesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga di dalam proses regenerasi adalah mempercayakan kepada generasi penerus. Nah saudaraku, jangan membanding-bandingkan di dalam kita mempercayakan. Waktu kita ingin sudah mengambil seseorang, waktu kita bimbing, waktu kita memberi tugas, jangan banding-bandingkan kemampuan mereka dengan kemampuan kita. Ya, dampingi mereka dengan kesabaran dan dengan kelembutan. Ibu-ibu juga ya waktu ngajar anak di rumah, karena lebih banyak ibu-ibu di rumah ngajar anak. Ajar anak dengan kelembutan. Bimbing anak dengan kasih. Dan jangan suka mempersalahkan mereka. Artinya apa? Waktu mereka kita dapati salah, jangan kita marahi. Tapi kita beritahu dengan kasih. Kita bimbing sehingga dia bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Kita perlu mempercayai kepada orang yang kita mau berikan untuk menjadi penerus kita. Kalau kita sedikit-sedikit mau ikut campur lagi berarti kita kurang percaya dengan dia. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam regenerasi kita perlu mempercayai apa segala tugas itu. Dan Timotius dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi waktu kita mau meneruskan itu, kita juga kasih tahu kepada mereka, kalau engkau sudah ketemu orang yang bisa engkau percaya, kembali teruskan itu. Kembali engkau ajarkan kepada mereka, percayakan kepada orang-orang yang ada di bawahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja perlu pembimbing-pembimbing yang penuh dengan kasih.
Sehingga orang-orang yang akan menjadi pengganti, yang akan meneruskan estafet pelayanan itu, mereka melihat kasih kita. Mereka melihat bagaimana teladan yang kita tunjukkan. Sehingga akhirnya mereka mau belajar, oh gitu ya pelayanan. Mereka senang untuk melayani. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sejak anak-anak saya cinta di dalam pada waktu saya sekolah minggu, saya senang sekolah minggu, saya cinta kepada guru sekolah minggu saya. Sampai di hati saya bilang saya ingin seperti guru sekolah minggu saya. Dan sejak saya usia 11 tahun saya katakan, Tuhan saya mau beri hidup saya untuk jadi hamba-Mu. Saya terima Yesus dalam hidup saya. Ya, saya bertumbuh di dalam Tuhan, saya mendapat bimbingan ya dari saya masih remaja sampai saya kemudian memberi hidup saya untuk sekolah Alkitab. Saya lulus ya dari sekolah Alkitab, saya mendapat bagian pelayanan almarhum daripada pendeta saya ya Bapak Benyamin Wijaya, dia membimbing saya. Dulu saya sama-sama ada di pengurusan kaum muda, kemudian di gereja lokal. Waktu dia ingin melayani, beliau ingin melayani kebaktian umum lebih lagi. Beliau serahkan kebaktian kaum muda kepada saya. Saya waktu itu gimana ya Tuhan, tapi karena dibimbing terus, dia terus juga ada tetap dampingi. Saya boleh memimpin ibadah kaum muda. Dari ibadah kaum muda, beliau bimbing saya untuk masuk di dalam organisasi. Ya di kaum muda daerah, di PDKM. Ya, beliau bawa saya ke sana. Ketika beliau enggak lagi di PDKM, beliau bawa saya di PDKM ya sebagai bendahara. Ya, dan beliau ada di Departemen Kaum Muda Nasional. Ya. Waktu beliau naik ke Departemen Misi Nasional, di Departemen Kaum Muda Nasional, beliau kembali bawa saya dan dia titipkan saya di sana. Ibu-ibu juga ya waktu ngajar anak di rumah, karena lebih banyak ibu-ibu di rumah ngajar anak. Ajar anak dengan kelembutan. Bimbing anak dengan kasih. Dan jangan suka mempersalahkan mereka. Artinya apa? Waktu mereka kita dapati salah, jangan kita marahi. Tapi kita beritahu dengan kasih. Kita bimbing sehingga dia bisa memperbaiki apa yang menjadi kesalahannya. Kita perlu mempercayai kepada orang yang kita mau berikan untuk menjadi penerus kita. Kalau kita sedikit-sedikit mau ikut campur lagi berarti kita kurang percaya dengan dia. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam regenerasi kita perlu mempercayai apa segala tugas itu. Dan Timotius dikatakan oleh Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi waktu kita mau meneruskan itu, kita juga kasih tahu kepada mereka. Kalau engkau sudah ketemu orang yang bisa engkau percaya, kembali teruskan itu. Kembali engkau ajarkan kepada mereka. Percayakan kepada orang-orang yang ada di bawahmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja perlu pembimbing-pembimbing yang penuh dengan kasih. Sehingga orang-orang yang akan menjadi pengganti, yang akan meneruskan estafet pelayanan itu, mereka melihat kasih kita. Mereka melihat bagaimana teladan yang kita tunjukkan. Sehingga akhirnya mereka mau belajar, oh gitu ya pelayanan. Mereka senang untuk melayani. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sejak anak-anak saya cinta di dalam pada waktu saya sekolah minggu, saya senang sekolah minggu, saya cinta kepada guru sekolah minggu saya. Sampai di hati saya bilang saya ingin seperti guru sekolah minggu saya. Dan sejak saya usia 11 tahun saya katakan, Tuhan saya mau beri hidup saya untuk jadi hamba-Mu. Saya terima Yesus dalam hidup saya. Ya, saya bertumbuh di dalam Tuhan, saya mendapat bimbingan ya dari saya masih remaja sampai saya kemudian memberi hidup saya untuk sekolah Alkitab. Saya lulus ya dari sekolah Alkitab, saya mendapat bagian pelayanan almarhum daripada pendeta saya ya Bapak Benyamin Wijaya, dia membimbing saya. Dulu saya sama-sama ada di pengurusan kaum muda, kemudian di gereja lokal. Waktu dia ingin melayani, beliau ingin melayani kebaktian umum lebih lagi. Beliau serahkan kebaktian kaum muda kepada saya. Saya waktu itu gimana ya Tuhan, tapi karena dibimbing terus, dia terus juga ada tetap dampingi. Saya boleh memimpin ibadah kaum muda. Dari ibadah kaum muda,
Beliau bimbing saya untuk masuk di dalam organisasi, ya di kaum muda daerah di PDKM. Ya, beliau bawa saya ke sana. Ketika beliau enggak lagi di PDKM, beliau bawa saya di PDKM ya sebagai bendahara. Ya, dan beliau ada di Departemen Kaum Muda Nasional. Ya. Waktu beliau naik ke Departemen Misi Nasional, di Departemen Kaum Muda Nasional, beliau kembali bawa saya dan dia titipkan saya di sana untuk ada di Departemen Kaum Muda Nasional. Dan saya pernah bersama-sama dengan almarhum Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Gideon Sakaria. Ya, waktu itu saya jadi bendahara, ya beliau menjadi wakil dari Departemen Kaum Muda. Ya, saya lupa jadi wakil atau jadi ketua Kaum Muda Nasional waktu itu bersama-sama dengan Ibu Gembala juga di tempat ini. Kami pergi pelayanan ke Sulawesi Selatan, kami pergi ke Manado bersama-sama ya ke Tomohon. Ya. Dan saya merasakan bagaimana ada orang yang lebih senior dari saya ya. Waktu itu Bapak Gembala di sini sudah senior dan saya masih muda. Dibimbing oleh beliau juga mendampingi pelayanan bersama-sama, kami bersama-sama. Dan itu yang saya dapatkan bagaimana saya diberikan kepercayaan di dalam pelayanan waktu bersama-sama. Saya bertumbuh ya di dalam pelayanan saya juga bertumbuh. Karena saya mengalami itu, regenerasi itu dipercayakan. Sampai kemudian saya juga ada di wilayah, pengurus wilayah. Dan kalau hari ini saya ada di kepengurusan daripada Badan Pengurus Daerah 1 DKI. Itu semua karena anugerah Tuhan. Bimbingan yang saya dapat dari saya masih anak-anak bertahap, satu tahap ke tahap lain, satu tahap ke tahap lain. Ya, kalau saya bisa sampaikan akan hal ini karena saya alami secara pribadi. Bagaimana Tuhan membimbing saya melalui para senior saya. Saya diberi kepercayaan sampai kepada hari ini. Saya ada bukan langsung ya, tapi dari tahap satu ke tahap lain. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Ada orang yang mau mempercayakannya kepada saya. Saudara, saya diajar untuk bagaimana mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Dan itu yang saya rasakan. Apa yang membuat saya dapat terus ya di dalam melayani. Yaitu di dalam regenerasi waktu kita ingin memberikan kepada orang yang lebih muda. Estafet pelayanan kita, jangan lupa doakan. Ya, doakan karena proses ini terjadi di sepanjang perjalanan. Waktu kita mempercayakan kepada orang-orang yang akan menggantikan kita. Firman Tuhan kata di sini bagaimana kita ajar mereka tidak bersandar kepada pengertian sendiri. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima dan keenam. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Tuhan ajar saya tidak mengandalkan kekuatan saya. Kalau saya lihat ke belakang masa lalu saya lihat waktu saya masih muda. Ya, walaupun saya sudah memberi hidup saya waktu saya sejak anak-anak, tapi saya masih orang yang belum dipulihkan. Saya belum bisa menerima keberadaan diri saya. Saya orang yang suka tersinggung. Ya, saya seorang yang minder, saya seorang yang takut. Tapi kemudian Tuhan memulihkan saya hari lepas hari. Hari ini saya berdiri karena ada orang-orang yang berdoa buat saya. Mendoakan saya sampai hari ini saya ada. Bukan oleh kuat, bukan oleh gagah. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi. Kalau hari ini nanti satu hari kelak. Ya, kita sudah melihat bagaimana dari almarhum Bapak Gembala yang ada di tempat ini memberikan estafet kepada yang lebih muda di tempat ini. Ya, kepada Bapak Pendeta Yoel. Ada orang-orang muda lainnya. Di dalam kepemimpinan wanita juga demikian. Dalam kepemimpinan kaum muda, guru-guru sekolah minggu. Ya, sambil engkau mempercayakan kepada yang muda, dampingi terus. Sehingga mereka di dalam pelayanannya mereka ada orang yang bersama-sama. Sehingga waktu rasa ada kurang bisa tanya kepada seniornya. Dan itu menjadi kekuatan dan jangan lupa terus didoakan. Terus didoakan agar apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan bagi hidup orang itu dapat terjadi. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan. Penutup firman Tuhan pada sore hari ini. Sadarlah bahwa kita makhluk yang terbatas.
kita akan menjadi tua, tidak semampu dan sekuat dulu lagi. Oleh sebab itu betapa pentingnya regenerasi. Agar apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi dunia, gereja dan keluarga dapat terus berjalan dengan berhasil. Amin. Ya. Seorang dikatakan di sini, seorang pemimpin yang hebat, yaitu apabila ia dapat membuat generasi berikutnya lebih berhasil dari dirinya. Saudara, kita lihat bagaimana Musa, dia menyerahkan estafet pelayanannya kepada Yosua. Dan Yosua membawa bangsa Israel masuk tanah Kanaan, merebut tanah-tanah yang ada di sana. Musa tidak sampai ke Kanaan, tapi Yosua sampai. Ya, dan kita melihat akan hal itu juga Paulus kepada Timotius di dalam pelayanannya. Paulus, ya, dia pelayanannya keliling dari satu tempat ke tempat, membuka gereja. Ya, dia mencari orang-orang yang bisa ditempatkan menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi gembala-gembala. Dan Timotius adalah salah satu anak kekasihnya. Hari ini pun, ya, walaupun saya sudah dalam usia yang sudah juga bukan usia muda lagi, ya, sudah setengah abad lebih. Saat ini saya juga dalam bimbingan dari gembala senior yang ada di Pondok Daud, ya, karena beliau sudah berusia 72 tahun, ya, ibu gembala yang ada di sana, dan saya diminta untuk mendampingi pelayanannya. Ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, buat saya, apa yang Tuhan mau beri, apa yang Tuhan mau percayakan kepada saya, ini aku Tuhan, aku bersedia. Dan saya buka hati saya, di mana Tuhan mau, saya ingin memberi hidup saya sungguh-sungguh buat Tuhan. Mari saudara, semua yang ada di sini orang-orang muda, kalau Tuhan panggil hidupmu, ya gereja minta engkau memberikan kehidupanmu untuk di dalam melayani, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, dan ingat, Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah hitung-hitungan dengan kita. Dan dia pasti memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan. Roh Kudus menolong kita sekaliannya. Dan saya berhenti bicara sampai di sini. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Saya minta tolong kepada tim pemuji untuk datang. Haleluya. 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 Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore hari ini, apa yang Tuhan mau dari firman Tuhan regenerasi? Mungkin kau berkata, oh ini buat yang lebih muda, tetapi buat kita para senior, mari Tuhan, apa yang masih bisa aku lakukan menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang-orang yang lebih muda. Dan orang-orang yang lebih muda, buka hatimu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku, Engkau
Mungkin yang senior takut untuk memberikan kepercayaan kepada yang muda. Apakah nanti mereka bisa? Lalu mungkin orang-orang muda yang menerima tugas dan tanggung jawab rasa takut. Apakah saya juga bisa nanti seperti om itu, seperti tante itu? Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, waktu kita berserah kepada Tuhan, Dia yang menolong kita. Dia yang melengkapi kita. Tuhan hanya tanya kepada kita, apakah engkau bersedia? Apakah engkau mau? Haleluya, haleluya. Hikata karayala basikiarayala batakarayala basikiarayalamu. Waktu engkau mau, waktu engkau katakan kepada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Pakai aku seturut apa yang kau mau. Dia akan buat kita menjadi indah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sore hari ini, kalau ada orang-orang muda, engkau ingin katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, ini hidupku. Aku ingin beri hidupku kepadamu Tuhan. Memberi hidup melayani Tuhan. Bukan saja dalam bidang hal rohani di gereja. Tapi kau memberi hidupmu kepada Tuhan menjadi berkat di mana kau ada. Di dunia daripada marketplace di mana Tuhan tempatkan hidupmu. Engkau ingin katakan, Tuhan aku ingin jadi berkat. Sehingga aku bisa menjadi garam dan terang. Hidupku bawa dampak dimanapun aku ada. Ada orang-orang yang aku bawa datang kepada Tuhan. Haleluya. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, ini hidupku Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berbicara kepada orang-orang muda yang ada. Mari Tuhan, waktu mereka dengar firman, hati mereka gak tahan Tuhan. Mereka akan katakan, Tuhan ini aku Tuhan, pakai aku. Tuhan, Engkau yang menolong mereka menggenapi apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka menjadi Tuhan murid-murid Kristus. Setiap jemaat yang ada di tempat ini menjadi murid-murid-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh Kudus, Engkau terus berkata-kata. Hamba serahkan semua kepadamu sekali lagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, haleluya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jaga nama Tuhan, terima kasih untuk kebenaran dari firman-Nya yang boleh diberikan bagi para kaum wanita di tempat ini maupun jemaat di tempat ini. Sungguh sangat luar biasa, dan tiba saatnya kita akan sama-sama menyaksikan persembahan spesial dari kaum wanita di tempat ini. Saya persilahkan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan kita untuk melayani Tuhan. Biarlah hidup ini kita menjadi berkat bagi semua orang.
Selamat Hari Nasional Kaum Wanita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kasih tepuk tangan sekali lagi dong, spesial banget kaum wanita kita ya, luar biasa. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, sambil persembahan dijalankan kita akan menyaksikan beberapa pengumuman. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali hadir di GSJA Cendrawasih. Terima kasih atas pelayanannya Ibu Pendeta Egawati Sulaiman. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan dapat diberikan melalui amplop yang sudah disiapkan atau melalui rekening BCA dan QR Code yang tersedia. Renungan pagi dapat diakses melalui Spotify di podcast GSJA Cendrawasih. GSJA Cendrawasih mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun di bulan ini. Panjang umur, sehat selalu, semakin setia dan diberkati dengan melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Setiap bulannya GSJA Cendrawasih menyediakan buletin yang berisi pengumuman dan info sepekan. Bapak Ibu Saudara-saudari dapat mengambil buletin yang telah disediakan di meja asyir. Mari jemaat Tuhan bersama-sama kita dukung dan doakan pelayanan Bapak dan Ibu Gembala di Amerika. Biar Tuhan campur tangan sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang dikuatkan dan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikut ini adalah jadwal ibadah sepekan. Zoom Meeting ID dengan nomor 515-137-8641 dengan passcode Chancy. Doa setiap hari Selasa sampai Jumat diadakan pada pukul 10 hingga 11 pagi. Ibadah kaum wanita diadakan setiap hari Rabu pukul 6:30 malam. Kelompok Keluarga Allah diadakan setiap hari Kamis pukul 7 malam melalui Zoom Meeting. Komsel CYM diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Kami mengundang bagi kaum muda yang belum bergabung, mari datang dan bertumbuh bersama di ibadah Chance Youth Ministry setiap hari Sabtu pukul 6:30 malam. Minggu depan, ibadah raya pertama pukul 7 pagi akan dilayani oleh Bapak Pendeta Charles Iman Elia Zakaria. Dan ibadah raya kedua pukul 4 sore akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel SR dengan tema Kasih akan Jiwa yang Terhilang. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi jemaat yang berhalangan untuk hadir, dapat mengikuti ibadah di channel YouTube GSJA Cendrawasih. Ibadah Chancy Kids GSJA diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Sekian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekaliannya pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Ibu Ega yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kita akan berdiri suka-sukamu Tuhan. Sialalala, sialalala, oh.
suka-sukamu, Kasih-kasih. ya suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur buat kesempatan sore hari ini Tuhan. Kami sudah boleh bersama-sama berbakti, beribadah, memuji, memuliakan akan nama-Mu dalam rangka Hari Nasional Kaum Wanita. Tuhan menyertai dari awal hingga akhir. Kami rasakan Tuhan sudah mengurapi setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dalam penata layan ibadah sore hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, biar kiranya lewat puji-pujian yang kami persembahkan untuk Engkau, nama Tuhan dipermuliakan. Lewat firman Tuhan yang kami dengar, kami boleh dikuatkan, dan lebih dari itu kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan, bahwa kami harus dapat meregenerasikan baik dalam keluarga ataupun dalam gereja, supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan lebih dari itu pekerjaan Tuhan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, menjadi wakil-Mu Tuhan, Ibu Igawati. Biar kiranya Tuhan akan tambahkan terus pengurapan hari lepas hari, dimanapun beliau berada, Tuhan akan memberkati dan mengurapinya. Pakai beliau Tuhan, di dalam nama Yesus. Tuhan Kau memberkati buat tim musik, WL Singer, semua ya Tuhan, seluruh penata layan sore hari ini. Biar kiranya Tuhan akan memberkati dengan berkat yang sama. Apapun yang mereka sudah lakukan untuk kemuliaan-Mu, kami percaya semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan bahkan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami ingat juga buat gembala kami yang tidak ada di tengah-tengah kami. Beliau sedang melayani di Amerika. Tuhan akan menyertai, Tuhan akan senantiasa memberikan pewahyuan dan pelindungan, kekuatan serta kesehatan Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, sehingga di waktu yang telah ditentukan beliau boleh kembali bersama-sama kami memuji memuliakan akan nama-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bersyukur awal pertengahan hingga akhir ibadah sore hari ini Tuhan sudah memberkati. Apabila sebentar kami mau berusaha satu dengan yang lain, Tuhan juga melingkupi kami. Kami mengucap syukur dan kami akhiri ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita angkat tangan bersama-sama, kita terima berkat dari Tuhan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi oleh Allah, pulang dan terimalah berkat, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kecintaan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai kita hari ini, esok, dan sampai Maranatha. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Selamat hari Minggu, selamat pulang.